Halo guys, kembali lagi dengan Lokal Tekno atau LCID yang kali ini akan berbagi dengan kalian semua tentang film seru nih dengan alur cerita seperti halnya seorang hacker yang biasa membobol situs atau keamanan dalam sebuah sistem jaringan. Namun kali ini yang dibobol bukan situs atau bank dan sejenisnya. Yang dibobol kali ini adalah keamanan sistem dari penjara super ketat yang diperankan oleh Selwyn, seorang legend dari pemeran Rambo dan juga pemeran legend dari Terminator yakni Arnold. Oke. Sebelum kita bahas filmnya nih, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya guys, agar tidak ketinggalan cerita film seru dan game menarik lainnya dari LTC ID atau Lokal Tekno. Menurut sebagian orang, benda ini mungkin terlihat seperti benda biasa dan tak berharga. Namun bagi Ray, benda ini menjadi salah satu kunci untuknya agar bisa kabur dari penjara. Dalam film yang disutradarai oleh Michael Handstrom ini mengisahkan tentang seorang Ray Breslin, si ahli kabur dari penjara. Dalam cerita awal film, Ray Breslin melihat kelemahan penjara yang letaknya dekat dengan pemadam kebakaran. Dan yang kedua, kebiasaan penjaga tahanan yang suka meluangkan waktunya untuk merokok dan bersantai saat setelah memasukkan tahanan ke penjara. Dan bahkan setiap detiknya Ray perhitungkan. Kemudian ia tinggal menentukan hari pelarian dan mengirim pesan ke rekannya di luar penjara untuk membantunya mengalihkan perhatian dan membuat mobil pemadam kebakaran di dekat penjara itu keluar. Pada saat itulah lapisan lilin dari bungkus susu coklat menjadi kunci. Ia bisa keluar dari ruang baja. Ia memanfaatkan lapisan bungkus tersebut untuk mengetahui kode yang digunakan penjaga saat menguncinya di ruang baja. Dan ia juga mengumpulkan sampah tisu yang dicampur dengan air dan digenggam erat kemudian dikumpulkan menjadi satu dan dikepalkan sehingga membentuk gumpalan seperti ini yang digunakan Ray mengganjal jendela kecil di ruang baja tersebut. Setelah itu dengan sangat cepat Ray keluar dari ruang baja dan menuju ke penjagaan CCTV. Ternyata penjaganya sedang meluangkan waktu 7 menit seperti yang Ray lihat dalam kebiasaan penjagaan. Setelah itu ia kabur melalui terowongan asap dan menuju ke ruang pemadam kebakaran dan menyamar menjadi petugas pemadam kebakaran. Di sisi lain, teman Ray yang sudah berada di luar sudah bersiap untuk membakar mobil kosong yang sudah direncanakan sebelumnya. Sehingga mobil pemadam kebakaran akan segera diberangkatkan. Ray pun bersembunyi di bawah mobil pemadaman dengan menggunakan pakaian pemadam kebakaran. Saat semuanya panik dan fokus memadamkan api pada mobil, saat itulah Ray keluar dengan santai dan masuk ke dalam mobil rekannya yang sudah menunggu tidak jauh dari lokasi kebakaran. Ray pun bisa bebas sekarang dari penjara dan kembali ke kantornya. Tunggu dulu, ternyata Ray adalah seorang pegawai swasta dan selalu disewa pemerintah untuk mengetes sistem keamanan dari sebuah penjara. Maka, untuk melakukan pekerjaan itu, Ray memiliki keahlian khusus yaitu kabur dari penjara, bukan kabur dari mantan ya. Selama bertahun-tahun, Ray Breslin sudah pernah kabur dari 14 penjara. Jadi pengalaman dan pengetahuan dia di dalam dunia kepenjaraan sangatlah banyak. Menurut Ray, untuk kabur dari penjara ada 3 hal. Yang pertama, mengenal tata ruang. Jika tata ruang sudah diketahui, maka titik lemah juga mudah untuk diketahui. Yang kedua adalah memahami kebiasaan. Dengan memahami kebiasaan penjagaan dan keamanan di dalam penjara, maka akan sangat mudah untuk kita temukan celahnya. Dan yang ketiga adalah bantuan dari luar ataupun dari dalam penjara itu sendiri. Oke, yang jelas pekerjaan Ray adalah bertujuan untuk memperkuat sistem keamanan dari sebuah penjara itu sendiri, sehingga kelemahan-kelemahan tertentu bisa dideteksi dan kemudian diatasi. Namun, permainan belum selesai sampai di sini. Permainan sesungguhnya bergulir saat kemudian Ray ditawari pekerjaan dengan bayaran 2 kali lipat oleh seorang perempuan cantik yang merupakan agen CIA, yang kebetulan tertarik dan kagum saat membaca buku tentang kelemahan atau keamanan penjara yang ditulis oleh Ray Breslin. Ray kemudian ditawari oleh agen tersebut untuk melakukan hal yang biasa ia lakukan, yakni kabur dari penjara, namun dengan beberapa syarat tambahan. Ray akan dikirim tanpa tahu kemana ia pergi dan penjara tersebut bukanlah milik pemerintah, namun dikelola oleh swasta. Ray pun setuju dan mengambil pekerjaan tersebut karena tertantang mendengarnya. Namun Ray merasa ada yang tidak beres atau yang tidak biasa. Petugas penjara yang menangkap Ray pun sangat berlebihan dan membuatnya sedikit tersiksa. Ia merasa telah dikhianati oleh seseorang, namun siapa, dia belum mengetahuinya. Singkat cerita, Ray sudah berada di penjara. Penjara tersebut bernama The Dome.
Penjara ini memiliki sistem yang super kuat dan dibangun seakan tanpa celah sedikit pun. Setiap ruang tahanan transparan dengan dinding kaca, sehingga setiap gerakan tahanan akan sangat mudah untuk dipantau. Bangunan penjara ini pun menjulang tinggi seakan-akan penjara ini berada di dalam bawah tanah. Tak lama kemudian Ray dihampiri oleh Rottmeier yang merupakan teman satu penjaranya, yang membantu Ray untuk kabur dari penjara. Seakan dia sudah tahu kalau Ray akan datang ke penjara tersebut. Pada saat itu, Ray juga membutuhkan bantuan dari dalam penjara untuk kabur dan akhirnya menerima pertemanan dari Rottmeier. Namun, dengan syarat Rottmeier harus memberikan lempengan logam bulat selebar lebih kurang 7,6 cm yang nantinya digunakan oleh Ray untuk membuka baut yang ia temukan saat masuk dalam ruang hukuman bagi tahanan yang membuat keributan atau membangkang. Ya, memang begitulah cara Ray. Dengan bantuan logam bulat dari Rottmeier tadi, Ray berhasil menyusun rencana pertamanya untuk kabur dan sampai pada tempat paling atas. Namun, Ray terpaksa harus kembali karena ternyata penjara tersebut tidak berada di dalam tanah, namun berada di tengah samudra. Hal itu membuat sangat tidak mungkin untuk kabur dengan tanpa bantuan dari luar, karena di atas penjara itu pun juga dijaga ketat oleh penjaga tahanan. Dan akhirnya Ray pun kembali. Namun percobaan kabur itu ternyata diketahui oleh kepala sipir penjara dan akhirnya Ray pun mendapat banyak sisaan dalam penjara yang ia anggap terlalu berlebihan memperlakukan tahanannya itu, sampai dia koma dan harus diperiksa ke dokter. Namanya juga Ray, si ahli kabur dari penjara. Dia pun tidak akan putus asa begitu saja. Saat bertemu dokter yang menanganinya, dia berpikir untuk bisa mengambil hati si dokter agar bisa mengirim pesan kepada partnernya di luar sana. Namun dokter itu menolak untuk pertama kalinya. Seiring berjalan waktu, Ray pun dengan sengaja menyuruh Rottmeier untuk menusuknya di bagian kaki agar bisa masuk di ruang perawatan lagi dan bertemu dengan dokter tersebut. Kali ini, bujukan dari Ray tersebut berhasil meluluhkan hati seorang dokter dan berharap mau untuk bekerja sama. Tak lama kemudian dokter tersebut mengetahui bahwa yang ditahan itu adalah Ray Breslin yang menggunakan nama Porthos. Setelah berpikir lama, dokter tersebut akhirnya mendapat hidayah dan mau bekerja sama dengan Ray Breslin untuk mengirimkan pesan dan menjalankan rencana kabur berikutnya. Berbekal pengetahuan, Ray pun berhasil membuat sebuah alat sextant, yaitu alat untuk mengukur sudut astronomis yang meliputi 1/6 lingkaran untuk menentukan posisi kapal di laut, sehingga dapat dengan sangat mudah mengetahui posisi dia saat ini berada. Ray membuat sebuah keributan yang sebenarnya hanya untuk mengalihkan perhatian kepada mereka yang hendak naik ke atas. Dan akhirnya rencana mereka berhasil. Rottmeier berhasil naik ke atas terlebih dahulu dan tiba-tiba berubah menjadi mesin pembunuh berdarah dingin. Ketika helikopter sudah naik ke atas, Rottmeier melihat Ray yang muncul dari bawah laut dan akhirnya membawanya dengan menggunakan tali darurat helikopter. Namun, si kepala sipir mencoba untuk menembaki Ray dan Rottmeier pun memberikan pistolnya pada Ray yang kemudian ditembakkan pada tumpukan drum yang berisi bahan bakar dan akhirnya drum tersebut meledak berikut dengan si kepala sipirnya. Di akhir cerita, Rottmeier dijemput oleh seorang wanita yang ternyata adalah agen CIA yang sama ketika menawarkan pekerjaan padanya. Ternyata dia adalah anak dari Rottmeier yang memang sengaja merencanakan Ray agar masuk dalam penjara tersebut dan berpikir bagaimana caranya untuk kabur dari penjara dengan ayahnya. Namun di tengah perjanjian itu ternyata ada salah satu pihak dari Ray sendiri yang berkhianat dan menginginkan Ray berada di dalam penjara tersebut selamanya. Di akhir cerita, si pengkhianat itu pun dibalas dengan cara seperti ini. Dari cerita singkat film Ray ini, kita dapat mengambil bahwa pengetahuan sangatlah penting. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya guys. Salam lokal techno.